Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto, Bapak Abadi FPD. Yang kami hormati, guru, staf, dan karyawan selingkuh SMK Negeri 1 Mojokerto, serta para peserta didik SMK Negeri 1 Mojokerto yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara diseminasi budaya positif sekolah dalam rangka calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Mojokerto di SMK Negeri 1 Mojokerto, Sabtu 19 November 2022. Sebelum dibukanya acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Yang selanjutnya akan ada pembacaan doa. Kita awali dengan berdoa supaya hari ini acara berjalan dengan lancar. Kepada yang bertugas, disilakan. Mari kita berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana kasiran wabarikhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. Atini ma ataita ibadaka sholihin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah wa wafiqni amalan sholihan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, acara pada hari ini akan kita mulai. Sebelum itu, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan para narasumber pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah
calon guru penggerak angkatan 6 Kota Mojokerto di SMK Negeri 1 Mojokerto. Untuk narasumber yang pertama ada Bapak Muhammad Khairon Eskom MT. Baik. Untuk narasumber yang kedua Bapak Khairul Iksan Fakih SST. Dan untuk narasumber yang ketiga Bapak Anjarisna Fadilah SPD. Baik, untuk segera dimulai acara hari ini, marilah kita simak presentasi pertama dari narasumber kita, yakni dari Bapak Muhammad Khairon Eskom MD. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih Bu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Pak Abadi yang sudah memberikan kesempatan kita para CGP Angkatan 6 ini untuk melakukan diseminasi di SMKN 1 Mojokerto. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan staf karyawan yang sudah hadir. Terima kasih pada anak-anakku yang berbahagia. Jadi intinya pada hari ini kita akan ngobrol saja. Polanya adalah dialog. Jadi bukan saya lebih tinggi ilmunya, tidak, tapi kita belajar bersama bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi santai saja kita ngobrol, tidak usah terlalu resmi, karena kita akan membuka pikiran kita. Bagaimana sih sebenarnya pola-pola baru yang bisa kita terapkan untuk menangani atau membudayakan budaya positif yang ada di sekolah. Begitu Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia. Sengaja kita libatkan kesiswaan supaya kita bisa nantinya berdialog. Terima kasih Pak Pur, Pak Elvin, Bu Iza yang dari kesiswaan. Kemudian terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah hadir. Terima kasih untuk guru-guru lain juga yang sudah hadir. Bapak Ibu, kita awali dengan kita coba untuk membuka pikiran kita ya. Jadi nanti topik yang akan kita bahas atau kita dialogkan pada kesempatan atau pertemuan kita pagi ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu akan kita bahas di topik pertama. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Kemudian nanti kita akan bahas keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada yang kelima, restitusi. Jadi nanti ada 5 posisi kontrol juga yang akan kita bahas. Kemudian terakhir ada restitusi. Kita bahas bagaimana segitiga restitusi itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa. Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaan pemantik, Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak setuju gitu jawabannya ya. Yang pertama, kalau saya tanya misalnya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Iya, Pak. Rata-rata menjawab, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau anak-anak yang saya tanya gimana? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan kalian? Iya. Yakin? Oke, berarti sebagian besar audiens di sini meyakini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju dengan ini? Setuju. Tidak ada yang tidak setuju? Setuju semua ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita kunci jawaban itu. Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kira-kira bisa, Bu Iza? Kira-kira kalau kita beri penghargaan ke anak gitu bisa nggak? Bisa jawabannya gitu. Mas Fatur, Pak Fatur, sebagai guru muda ini gimana Pak Fatur? Kira-kira kalau kita memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar nggak? Bisa ya. Oke. Intinya bahwa dari ketiga pertanyaan pemantik itu, nomor 1, 2, dan 3, kita meyakini bahwa semuanya dapat meningkatkan disiplin anak, gitu ya. Sepakat ya di sini ya. Kita kunci jawabannya. Ya, nanti kita akan bahas. Menjadi menarik ketika mendengar jawaban Bapak Ibu guru dan anak-anak. Sekarang kita coba ya. Kita main-main ya. Jadi ini kita coba merubah paradigma kita ya. Merubah paradigma kita.
apakah sesuatu yang kita yakini tadi di pertanyaan pemantik itu apakah benar atau tidak? Oke, saya ingin melakukan simulasi, misalnya Mas Elvin sama Bu Iza, ya. Bu Iza, sekarang Bu Iza itu ibaratkan di tangannya itu ada sesuatu yang berharga, entah apa itu ya. Coba cari sesuatu yang sangat berharga yang diyakini Bu Iza itu tidak bisa diberikan ke orang lain. Sudah menemukan Ibu? Digenggam di tangan kanan ya. Kemudian tangan kiri juga ada dua hal yang Bu Iza yakini ya. Ya, dua tangan sudah dipegang, sudah yakin ya. Kemudian Mas Elvin sekarang, Bu Iza punya dua hal yang berharga di tangannya, di kanan dan kiri. Ya Mas Elvin ya. Tugas Mas Elvin sekarang adalah bagaimana Bu Iza itu bisa membuka kedua tangannya, kanan dan kirinya. Boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, boleh menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi Mas Elvin harus berusaha sekuat mungkin. Mungkin bisa berdiri di sini, jadi dipegang Bu Iza, jangan sampai lepas. Mas Elvin bisa di situ, coba sambil pegang mic ya. Ah, ini mic satunya di mana? Ah, ini pegang mic. Oke, silakan lakukan. Di mic-nya biar dipegang Mas Elvin aja ya. Oke. Yang kanan yang berharga. Yang Kanan kiri berharga semuanya. Pokoknya tugas Mas Elvin adalah bagaimana membuka tangan Bu Iza kanan dan kiri supaya terbuka. Oke. Tahap pertama. Bukan makrom loh ya. Bukan makrom ya. Sudah saya tidak megang. Tahap pertama, apa itu yang berharga buat Bu Iza? Karena ini sesuatu yang berharga, saya tidak bisa menjelaskan kepada orang lain. Tadi kan instruksinya hanya dijaga, bukan diberitahu. Mungkin bisa diberitahu. Nah, untuk tidak memberitahu orang lain adalah salah satu cara untuk menjaganya. Gitu. Orang lain ya. Kalau saya sudah bukan orang lain buat Anda. Berarti boleh. Kalau belum siapa? Iya. Lah iya, tadi katanya buat orang lain. Kalau saya sudah bukan orang lain berarti boleh Saya tetap nggak bisa karena ada sesuatu hal yang memang harus saya simpan sendiri. Meskipun untuk suami Anda. Iya. Berarti tidak ada tawaran apapun? Tidak ada. Tidak ada yang bisa merayu apapun untuk memberikannya? Tidak ada. Coba kasih uang gitu ya. Kasih uang. Coba mau nggak Bu Iza gitu? Bu Iza, saya punya uang kayak gitu ya kira-kira. Yang pertama, coba saya kasih uang semintanya Bu Iza agar Bu Iza menyerahkannya. Saya tidak bisa karena ini memang sangat berharga. Saya harus menjaganya untuk diri saya sendiri. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Yang kedua ini, tawaran Apa? kedua. Menolak perintah suami itu dosanya besar. Iya. Gawat, gawat ini. Gawat ya. Jika saya suami Anda, saya meminta hal yang berharga itu, boleh nggak kasih ke saya? Apakah masih bisa bertahan, Bu Iza? Saya tahu Anda istri solihah. Bertahan Bu. Jangan rusak paradigma itu. Luar biasa. Nolak neraka. Ancamannya surga dan neraka luar biasa. Kalau kena itu kayaknya di ultimatum ya. Oke, Mas Elvin sudah menyerah kira-kira atau masih? Solehah atau durhaka? Kalau hubungannya itu ya dikasihkan aja. Tapi jadi bukannya. Luar biasa Mas Elvin ya, rayuannya mau gitu. Berhasil ternyata membuka gitu ya, membuka. Nah, sekarang sebaliknya, Mas Elvin di tangan kanan ada sesuatu yang sangat berharga, kemudian di tangan kiri ada sesuatu juga yang sangat berharga gitu ya. Kemudian tugas Bu Iza adalah merayu Mas Elvin, bagaimana Mas Elvin itu bisa membuka barang yang berharganya itu, sesuatu yang sangat berharga itu. Nah, kira-kira tugasnya seperti itu sih sebenarnya. Ini untuk melihat apakah mindset yang selama ini kita yakini itu bisa berlaku atau tidak, kayak gitu ya. Kita coba, Mas Elvin. Coba Bu Iza.
Mas Elvin punya sesuatu yang berharga di tangan kanan dan kirinya. Tugas Bu Iza adalah bagaimana merayu atau boleh mengancam, boleh apa itu lagi, membujuk gitu ya, menyuap juga boleh, asalkan tangan Mas Elvin ini bisa terbuka. Mas Elvin, saya tahu apapun yang berharga itu pasti tidak mudah untuk diberikan ke orang lain. Sama-sama hebat merayunya ini. Tapi karena saya memang ingin tahu dan ingin mendapatkan apa yang berharga itu tadi, saya yakin kamu pasti tidak akan memberikannya pada saya. Belum tentu. Oh, belum tentu. Berarti mau memberikan? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Oke. Kalau misalkan Pak Elvin ini tidak memberikan kepada saya pastikan setiap hari Pak Elvin tidak akan tenang hidupnya. Kawan. Kawan. Gimana Mas Elvin, sudah tergoda? Tidak takut. Saya tahu segala permasalahan yang ada di keluarga Anda, saya tahu bagaimana masa lalu Anda, saya bisa membuka kepada siapapun dan bisa merusak reputasi Anda, sehingga saya bisa merusak karir Anda, kehidupan Anda dan keluarga Anda. Emang Bu Iza pernah diapain sama Mas Elvin? Berlaku juga sebaliknya. Oke. Wah, saling mengunci ini. Saya kira saya cukup kuat untuk menghancurkan Anda karena saya yakin backingan saya itu orang besar-besar semua dan saya tahu Pak Elvin tidak sekuat itu. Bagaimana? Itu yang Anda tidak tahu. Ada sesuatu yang harus Anda tahu. Oke. Belum menyerah ya Bu ya? Belum. Oke, kita tunggu 2 jam apakah 2 jam negosiasi. Iya, negosiasi ya. Kita melihat kehebatan negosiasinya Bu Iza ini. Wah, kayaknya saya nggak malah yang nggak berani ya. Oke, cukup ya. Berat ini. Saya maunya nggak ke situ tapi kayaknya aku berat di sini. Oke, cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Dua orang yang luar biasa, dua-duanya memegang prinsip, ya, dan sama-sama bijak. Artinya sebenarnya dua-duanya bisa memegang amanah, ya, bisa menggenggam sesuatu yang berharga yang dimiliki ini. Ya. Bu Iza tadi kalahnya karena dikasih doktrin sama Mas Elvin dan Mas Elvin berhasil. Tapi pada dasarnya kalau saya tanya pada Bapak Ibu atau adik-adik semua, kalau kalian memiliki sesuatu yang berharga, termasuk idealisme ya, idealisme itu bisa positif, bisa negatif. Apakah kalian akan atau Bapak Ibu akan dengan sukarela memberikannya pada orang lain? Tidak kan ya? Prinsipnya kita tidak akan pernah memberikan sesuatu yang berharga, termasuk idealisme kita, keyakinan kita. Betul nggak? Jadi idealisme kita, keyakinan kita itu tidak akan kita berikan cuma-cuma. Meskipun kita dipaksa, diancam, dikasih uang, kalau kita memegang prinsip, ya, prinsip itu bisa baik, bisa buruk ya. Karena masing-masing orang punya nilai-nilai tertentu dalam dirinya, ya. Nah, kita berangkat dari pemikiran itu bahwa semua orang itu punya idealisme, punya prinsip, punya nilai-nilai dalam hidupnya. Dan itu tidak akan diberikan cuma-cuma pada orang lain. Itu kita pegang prinsip. Kita sepakat dengan itu? Setuju kan ya? Setuju dengan itu. Kita lanjutkan. Itu tadi adalah sebuah simulasi yang cukup baik bagaimana kita bisa menggambarkan seseorang itu akan memegang keyakinan dirinya, memegang prinsipnya, memegang nilai-nilai dalam hidupnya. Berkaitan dengan itu, ya, berkaitan dengan itu ada teori baru ya. Jadi ada istilahnya ilusi kontrol, ya. Ilusi kontrol. Apa itu ilusi kontrol? Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini sebenarnya ilusi. Guru itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Sama seperti Pak Elvin, Bu Iza tadi. Siapakah yang berhak membuka tangannya? Apakah orang lain? Apakah diri kita? Kontrolnya di siapa, Mas Elvin tadi? Diri saya sendiri. Di diri Mas Elvin sendiri, di Bu Iza sendiri. Bu Iza membuka atau menutup tangannya penuh
kontrolnya ada di diri masing-masing. Istri solehah kata Mas Elvin tadi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga cuma ilusi Bapak Ibu, adik-adik semua. Jadi yang merasa jadi murid itu pasti mantuk-mantuk gini ya. Oh ternyata kritik kemudian membuat kalian merasa bersalah itu tidak akan langsung menguatkan karakter gitu. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah ini yang harus kita pegang, bahwa itu hanyalah ilusi. Ya, Bapak Ibu boleh nanti mengumumkan pendapatnya, karena kalau yang di lapangan khususnya yang di kesiswaan itu pasti tahu real. Ya, jadi tahu real bagaimana kondisinya. Mengapa saya mengajak Bapak Ibu untuk berdialog di sini supaya kita bisa bertukar pikiran. Apakah benar teori-teori ini? Ya, apakah benar teori-teori ini sehingga nanti di akhir diseminasi itu kita punya keyakinan bersama bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan track, sesuai dengan jalur. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini penting sekali. Kadang kita sebagai orang dewasa, kadang kita sebagai guru itu merasa punya hak untuk memaksa murid-murid kita, memaksa anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Itu ilusi, Bapak. Ya. Jadi itu hanya sekedar ilusi. Ya. Kemudian apalagi yang harus ada di sini? Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, teori pilihan. Jadi sekarang ada paradigma baru. Bagaimana sih membuat anak itu menjadi positif gitu ya? Tadi kita sudah melihat ada ilusi-ilusi yang selama ini kita yakini. Termasuk tadi di pertanyaan pemantik. Kita punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan semua itu bisa mendisiplinkan anak. Nah, sekarang ada paradigma baru, Bapak Ibu. Ya, paradigma baru. Ada stimulus respon, ini yang selama ini kita lakukan. Kemudian di kolom sebelah kanan itu ada teori kontrol atau pilihan. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, ya. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus kontrol. Ya, ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita tadi sudah melakukan simulasi permainan. Ternyata yang memiliki kontrol terhadap diri kita ya diri kita sendiri. Orang lain itu tidak punya hak atau tidak punya kekuasaan untuk mengontrol kita. Ya, kalau di teori kontrol, ya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selama ini kita kalau jadi guru lebih egois ya. Jadi orang lain itu kita pengen ubah saja pandangannya. Padahal kita yakini bahwa masing-masing orang punya nilai-nilai, betul nggak? Punya idealisme sendiri, punya ideologi sendiri. Tidak bisa kita paksa mereka punya pandangan terhadap kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita coba mendengar sebagai guru. Bagaimana sih siswa itu punya nilai-nilai seperti apa, pandangan seperti apa? Ya, bisa jadi kita punya pandangan A, tapi ternyata siswa punya ideologi, punya nilai-nilai dalam kehidupannya yang nilainya B, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita selalu sebagai guru, kalau ada murid perilakunya buruk, misalnya telat, kemudian rambutnya gondrong, kemudian apalagi ya tindakan-tindakan yang buruk lain itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Itu yang ada pada diri kita saat ini gitu, Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu. Tapi di teori kontrol atau di teori pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh misalnya kalau di kelas saya ada anak yang ramai sekali, ya. Kalau kita memandangnya dia itu punya kesalahan, maka dia salah. Tapi kalau kita memandang dari sisi teori kontrol, pasti ada motifnya. Kenapa dia rame, kenapa dia nakal seperti itu. Ketika saya coba mendalami, kenapa sih kamu kok seperti itu di dalam kelas? Kenapa kamu kok selalu mengganggu teman-teman yang lain? Jawabannya kadang mengharukan Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bilang bahwa di rumah mereka itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang.
Di rumah mereka tidak pernah mendapatkan sentuhan hatinya, sehingga mereka itu rindu ketika di kelas mereka itu diperhatikan oleh bapak ibu gurunya, diperhatikan oleh teman-teman sebayanya. Punya gambaran bapak ibu? Ya. Intinya bahwa perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan itu paradigma lama di stimulus respon, tapi di teori kontrol atau di paradigma baru itu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita menjalankan peran sebagai pendidik di kelas, kita harus coba mendalami kenapa anak itu berbuat seperti itu. Itu penting sekali, ya. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang sering kita egois, ya. Kita egois bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Di paradigma baru, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sepakat dengan ini. Tadi kita sudah bermain dengan dua tangan yang tertutup, Bu Iza sama Pak Elvin, ya. Jadi sudah terbukti bahwa kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi anak-anak itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Kalau dia mau seperti itu, ya seperti itu. Ya, meskipun kita menghukumnya, meskipun kita memberi konsekuensi terhadap dirinya, apakah dia langsung mau berubah? Bisa jadi berubahnya karena supaya tidak mendapatkan hukuman lebih lanjut, tapi itu tidak bisa bertahan lama, ya. Jadi yang paling kita perlu pahami adalah bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri. Dorongan yang terbaik untuk melakukan tindakan positif adalah berasal dari unsur intrinsik, ya, yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsik, dari orang lain. Dorongan terbaik, motivasi terbaik dari seorang siswa untuk melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri adalah dari unsur intrinsik, seperti itu. Kemudian ada ini nih, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seringkali ya, tadi Bu Iza sama Pak Elvin sudah memperagakan dengan baik. Ketika bujukan gagal, akhirnya Mas Elvin memaksa dengan paradigma atau dengan pandangan bahwa seorang istri haruslah taat pada suami. Nah, kayak gitu ya ternyata ya. Nah, ini di paradigma baru itu, ya, di paradigma baru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita bisa membuat konsensus dengan murid, Nduk, Le, ya, gimana kalau misalnya kalian rambutnya gondrong kayak gitu, atau kalian terlambat, konsensusnya gimana? Jadi ada proses dialog seperti itu, maka itu akan mendatangkan dorongan yang intrinsik. Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukannya, apa yang dijalankannya itu adalah kesalahan yang dia buat. Kemudian dia akan membuat konsensus, ya. Jadi kita beri pilihan-pilihan baru. Nah, ini paradigma baru. Tidak kita paksa, pokoknya lek gak ngene yo kudu ngene kayak gitu. Nah, ini paradigma yang harus kita coba rubah, bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita bekerja sama, kemudian berkonsensus misalnya, ya, itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian ada model berpikir menang kalah. Kalau dulu, kalau guru harus selalu menang, ya, murid selalu kalah. Itu pandangan yang kita yakini gitu, ya. Tapi di paradigma baru, di teori kontrol atau di teori pilihan ini, bahwa model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dua-duanya itu menang kayak gitu. Contoh real dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau seorang murid, kalau di kesiswaan itu apa Bu Iza biasanya anak-anak? Kalau di kesiswaan itu contoh kasus yang paling sering terjadi itu apa? Yang berulang, yang terus-menerus, terlambat. Misal contoh adalah murid yang terlambat, itu paling sering ditemui ya di sekolah. Nah, kalau kita menerapkan stimulus respon bahwa model berpikir menang kalah, ya sudah, yang telat artinya kalah gitu ya, harus menurut apa yang jadi peraturan Bapak Ibu guru. Tapi di teori kontrol atau di teori pilihan itu model berpikir menang-menang, gimana siswa itu bisa dapat terpenuhi keinginannya, kemudian juga guru juga terpenuhi keinginannya. Jadi polanya ada di dialog. Mungkin ada pertanyaan, Le, Nduk, kamu hari ini
Telat kan? Nah, kayak gitu. Kemudian siswanya, iya Bapak Ibu. Terus apa konsekuensinya? Misalnya seperti itu. Dan siswa menjawab sendiri bahwa kalau saya telat maka saya seperti ini. Dan guru mendengarkan itu. Nah, kemudian didiskusikan aturan sekolah seperti ini. Nanti akan ketemu win-win solution. Akan ketemu solusi. Ya, ketemu solusinya. Misalnya apa masalahnya siswa, kemudian guru keinginan seperti apa. Nah, kemudian ada konsensus. Ya, misalnya, oh kamu misalnya ya, oh saya tidak punya sepeda Pak, jadi saya harus berjalan dari sekolah. Oke, kalau kamu tidak punya sepeda, ada sepeda yang bisa dipinjam. Misalnya ada konsensus seperti itu. Ya, itu paradigma untuk teori kontrol atau teori pilihan. Ya, jadi inilah paradigma baru yang nantinya bisa kita terapkan. Ini pilihan alternatif tindakan ya yang bisa kita lakukan. Tentunya Bapak Ibu yang di lapangan, khususnya di kesiswaan, punya argumen-argumen karena yang terlibat langsung kemudian ngobrol intensif dengan anak-anak itu adalah Bapak Ibu guru yang terutama di kesiswaan. Nanti bisa dikembangkan pola-pola atau teori kontrol pilihan ini. Nanti bisa dilihat apakah ada perubahan ketika menerapkan stimulus respon ini dibandingkan dengan di teori kontrol pilihan. Nanti hasilnya lebih baik mana? Ya, kalau memang lebih baik di teori kontrol adaptif pilihan, ya, ini teorinya lebih baik sih sebenarnya dari hasil penelitian. Tapi apakah ini bisa dipraktekkan dengan baik di lapangan? Nanti kita buktikan. Kalau memang lebih baik, mari kita jalankan teori kontrol ini. Ya, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu atau adik-adik? Boleh ya siswa ngobrol aja, kita ngobrol santai. Apakah yang kita jalanin itu selama ini praktek-praktek yang kita jalani udah ilisi kontrol sudah ini tadi. Nah, teori kontrol ini kita lewatin saja karena ini adalah peta konsep ya dari teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, Mas Fatur? Cukup ya? Bisa diterimakah? Bisa dibuka pikirannya? Atau ada siswa yang mau bertanya, murid yang mau bertanya? Boleh bertanya, kita ngobrol santai. Kita bukan posisinya sebagai guru dan murid sekarang, tapi kita mencoba untuk memposisikan diri sebagai rekan gitu ya, sebagai partner. Jadi boleh bertanya apa saja. Bisa menerima kan? Bisa menerima ya. Iki siswa senyum-senyum pasti ya, senyum-senyum karena teori-teori itu ternyata cocok dengan apa yang mereka inginkan kayak gitu ya. Kalau memang Pak Heru dari tadi sangat concern memperhatikan, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan Pak Heru? Sesuai Pak. Sesuai ya. Sekolah kita sudah ada match, cuman lebih mendalam lagi ke pihak siswa. Wah keren. Pak Arya barangkali ada tanggapan atau respon dari apa yang sudah kita bahas tadi Pak Arya, kita dialogkan tadi. Saya cukup setuju dengan pendapatnya Pak Heru tadi, mungkin bisa ada pendalaman kita. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita coba lanjutin di ini ya, makna disiplin. Nah, kita beranjak ke makna disiplin gitu. Kalau Bapak Ibu mengartikan disiplin itu apa sih? Gitu. Kalau saya tanya pendapat Pak Heru, disiplin itu apa sih, Pak? Disiplin Sebelum membaca itu, Pak Heru. Disiplin menurut saya adalah datang tepat waktu ya, atau on time gitu ya. Pak Arya barangkali Pak, disiplin itu apa? Coba. Menurut saya disiplin itu adalah mentaati peraturan yang sudah ada. Oke. Dijalankan. Oke, siap. Kalau dari sisi murid ya, disiplin itu apa sih? Kalau namanya siapa Pak? Elvira. Oke, Elvira. Kalau saya tanya, kalau menurut Elvira disiplin itu apa sih? Dipegang mic-nya. Disiplin itu apa? Jawab aja sesukanya. Apa disiplin? Pak Arya. Apa tadi jawabannya Pak Arya? Mentaati peraturan yang ada. Oke. Ada 3 pendapat dari guru kemudian dari siswa juga bahwa
disiplin kalau menurut pengertiannya Pak Heru dan Pak Arya kemudian Alvira itu adalah mentaati peraturan yang ada di institusi gitu ya, atau di sekolah lah, dalam ini di sekolah. Nah, ada perubahan makna disiplin ya yang kita pahami selama ini ya. Disiplin itu sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin yang artinya, yang dulu itu namanya disiplina, yang artinya belajar. Kenapa ini di warna merah? Karena ada penekanan di kata belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato waktu itu. Karena bahasa ini dari bahasa Yunani ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini kalau dulu disiplin waktu zamannya Plato ya sama Sokrates gitu ya, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya. Jadi ini makna disiplin yang sesungguhnya. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensi terbaiknya. Dia punya tujuan, misalnya saya punya tujuan pengen lolos ke perguruan tinggi misalnya, atau saya pengen bekerja di tempat yang perusahaan yang paling hebat di Indonesia. Dia punya tujuan. Kemudian untuk mencapai tujuan itu dia menggali potensinya semaksimal mungkin ya. Kemudian memperjuangkan apa yang dia hargai itu, apa dia yakini itu. Jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang saya yakini waktu itu, disiplin itu. Saya juga sebelum mendapatkan materi ini menganggap bahwa disiplin adalah mentaati peraturan yang ada, sama dengan pendapat Bapak Ibu sekalian, sama pendapatnya dengan adik-adik atau murid-murid sekalian. Ternyata disiplin itu maknanya lebih luas daripada apa yang kita yakini sebelum-sebelum ini gitu. Ya. Jadi saya ulang kembali bahwa disiplin adalah sesuatu yang membuat orang itu bisa menggali potensi diri yang terbaik dari dirinya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dan apa yang dia hargai. Ya, itu makna yang lebih mendalam dari sebuah kata disiplin. Nah, di sini, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang atau seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang di garis merah atau di warna merah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita yakini selama ini. Bahwa kalau guru itu punya sesuatu itu misalnya aturan, ya. Kemudian kita lakukan pada murid ya, kalau dalam konteks sekolahan, untuk mendapatkan kepatuhan. Itu menjadi sempit maknanya. Pada disiplin yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi disiplin yang sesungguhnya adalah bagaimana seseorang itu punya keyakinan, punya tujuan hidup, kemudian dia memperjuangkan tujuannya tersebut dan nilai-nilai yang dihargainya. Jadi gimana menumbuhkan disiplin pada murid? Kalau dari konteks pengertian disiplin di sini ini, pastikan bahwa murid itu punya tujuan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebaiknya memastikan bahwa murid-murid kita atau siswa kita itu mempunyai keyakinan, mempunyai tujuan yang harus dia capai. Dari situ dia akan mengusahakan, dia akan mengembangkan potensi diri terbaiknya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu jauh lebih besar efeknya daripada disiplin yang dalam pengertian ini. Ya. Jadi kalau kecenderungan umum yang terjadi adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau orang disuruh disiplin itu pokoknya ya gak nyaman karena dia harus melakukan ini, melakukan itu gitu. Makanya ketika mendengar kata disiplin sudah ada rasa tidak nyaman. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kalau sebuah kedisiplinan itu dipaksakan membuat anak tidak nyaman, bukan karena anak itu meyakini bahwa apa yang dia lakukan saat ini itu adalah untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, ya, itu yang membuat kata disiplin itu menjadi jauh dari anak-anak.
Ketika kita mendengar kata disiplin, yang dibayangkan mereka cuma ada aturan A, B, C, D, banyak sekali aturan, dan itu membuat menjadi tidak nyaman. Beda dengan misalnya, kamu tujuannya ke sekolah ini untuk apa sih, Nduk? Kamu tujuan ke sekolah ini untuk apa sih, Le? Nah, kayak gitu. Dari tujuan itu mereka bisa memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk mengembangkan. Misalnya kalau dia punya tujuan, saya ingin mencari ilmu dari guru-guru yang terbaik di SMKN 1 Mojokerto, maka mereka akan secara intrinsik ya, tumbuh nilai-nilai dalam dirinya bahwa kalau saya ingin mendapatkan nilai dari guru-guru, mendapatkan ilmu dari guru-guru yang terbaik, ya saya harus datang pagi, kemudian menaati peraturan-peraturan yang ada di SMK. Tapi berangkatnya bukan dari ekstrinsik, unsur ekstrinsik, tapi dari intrinsik, dari dalam dirinya, dari tujuan hidupnya. Itu Bapak Ibu guru yang harus kita maknai baru ya, bahwa ada makna baru, atau makna ini sebenarnya makna lama, tapi makna itu menjadi berubah. Jadi makna lama dari sebuah disiplin itu sebenarnya ini. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Begitu Pak Heru, apakah bisa diterima Bapak Ibu? Anak-anak? Saya bisa diterima. Oke. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Apa sih kebajikan universal itu? Pasti dalam diri Bapak Ibu, adik-adik semua itu ada kebajikan ya. Ada kebajikan yang datangnya itu dari nurani ya. Kebajikan ini tidak bisa dipalsukan. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik melakukan sesuatu, tanya pada hati nurani, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan hati nurani atau tidak. Dan nurani tidak bisa berbohong ya, nurani tidak bisa dikelabui. Itulah nilai-nilai universal ya. Contoh nilai kemanusiaan ya, kemudian ada nilai welas asih, kayak gitu, nilai-nilai universal itu. Nilai universal itu apa yang ada di dalam nurani kita, intinya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, kemudian suku, bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Kalau sekarang saya tanya, apakah nilai kemanusiaan itu dibatasi oleh agama, ras, suku gitu? Tidak ya. Jadi nilai kemanusiaan sifatnya adalah universal. Setiap manusia di dalam hatinya, di dalam nuraninya, itu pasti ada nilai itu ya. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki sebuah tujuan. Ini paling penting, ini kita pahami bahwa setiap perilaku itu baik buruk ya, itu pasti memiliki sebuah tujuan. Jadi ketika siswa melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai misalnya, dia pasti punya motif ya, punya motif. Dan tugas kita sebagai pendidik atau sebagai guru melihat motif apa yang membuat siswa itu melakukan tindakan yang tidak sesuai misalnya, seperti itu. Ini digarisbawahi bahwa perilaku atau perbuatan itu selalu punya motif, punya tujuan. Dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini penekanannya adalah bahwa nilai-nilai intrinsik ya, dalam hal ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal itu akan jauh lebih bisa mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang lebih baik ya. Ini pendapatnya Gosen ya di tahun 1998. Nah, kemudian diadopsi oleh negara kita, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal yang diadopsi oleh murid-murid kita yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri di sini. Kemudian ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diadopsi oleh murid-murid
kita yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke eksplorasi konsep yang kedua. Ya, kita tadi boleh kita berefleksi ya, atau kita coba untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari di eksplorasi konsep yang pertama tadi. Apa yang paling penting dari yang kita pelajari tadi di sesi pertama, Bapak Ibu? Bu Iza punya pendapat mungkin? Untuk refleksi dari materi yang pertama tadi, bahwa perihal kontrol diri kita sendiri yang punya kehendak, tidak bisa orang lain. Dan untuk perihal disiplin, kita harus ada komunikasi dua arah dengan arah terkait. Refleksi yang luar biasa dari Bu Iza ya, artinya bahwa kontrol diri itu yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini menjadi base atau menjadi pondasi berpikir kita ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Ini yang saya ingin dengar pendapatnya Pak Elvin untuk materi yang pertama tadi. Sama Pak, tadi poin yang menurut saya itu untuk menyelesaikan ketidakdisiplinan harus ada komunikasi dua arah, tidak boleh ada komunikasi yang hanya satu arah. Siap. Pendapat yang luar biasa dari Pak Elvin. Jadi seperti itu. Jadi kita harus merubah paradigma kita bahwa kalau kita jadi guru tidak bisa serta-merta menghukum, memberikan hukuman pada anak tanpa ada proses dialog. Karena itu sifatnya cuma sebentar. Kenapa sih tindakan mereka berulang terus? Ya karena dorongan perubahan itu tidak berasal dari intrinsik, bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu, kesimpulan yang luar biasa, refleksi yang luar biasa untuk sesi yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, kita akan lanjutkan pada eksplorasi konsep yang kedua, yaitu pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ada perbedaan yang mendasar, apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Dan ini sangat baik kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, diterapkan untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat teori motivasi perilaku manusia ya di poin pertama, kalau motivasinya eksternal, ya motivasinya eksternal, dorongan itu untuk berubah atau melakukan hal positif itu dari luar, maka motivasinya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Betul seperti itu Bapak Ibu? Jadi anak-anak itu kalau motivasinya ada eksternal, mereka itu motivasinya cuma ini aja, atau keinginan cuma ini aja, untuk menghindari ketidaknyamanan. Pokoknya gak dihukum sama Pak Heru gitu, beres gitu kan. Mereka motivasinya ini. Kalau dari eksternal Pak Ed, ya. Kemudian kalau dari eksternal juga di poin kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalan itu kita harus hati-hati. Kadang kita di pembelajaran itu kita memberikan sesuatu, memberikan imbalan, memberikan hadiah. Apakah itu juga tepat tindakan itu? Nah, itu yang kita lihat nanti. Jadi, kalau motivasinya eksternal, misalnya anak-anak itu bisa belajar dengan baik, mau belajar dengan baik, mau memperhatikan kita. Kalau ada imbalan, ada imbalannya, atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, bukan institusi, mungkin insentif apa gitu ya. Jadi itu motivasinya eksternal. Kalau seorang anak sudah berpikir bahwa wis aku melakukan ini supaya tidak dapat hukuman, supaya tidak menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian nanti aku dapat apa, itu dorongannya bersifat eksternal. Beda dengan kalau motivasinya itu internal. Ini yang akan kita tuju Bapak Ibu. Ini yang akan kita tuju. Jadi motivasi internal, tujuan disiplin positif ini nanti yang akan kita tuju. Ya. Jadi motivasi terbaik itu adalah yang munculnya dari dalam diri sendiri gitu ya. Jadi yang ketiga ini, poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah kondisi terbaik yang seharusnya dialami oleh anak-anak. Jadi mereka bisa berpikir, kalau saya melakukan ini,
nanti jadi orang seperti apa saya, nanti konsekuensinya seperti apa. Jadi anak itu sudah punya pemikiran sendiri, bukan dari eksternal. Kalau dari eksternal misalnya, kamu nanti kalau telat tak hukum, kalau kamu rambutmu gondrong tak kasih gini, kalau sepatumu, itu eksternal. Jadi mereka melakukannya karena takut dihukum, mereka melakukannya karena supaya tetap nyaman kehidupannya di sekolah. Atau kalau kita mengajar, mereka semangat kalau kita kasih reward. Oh, dikasih hadiah, dikasih uang, dikasih semacam insentif apa kayak gitu. Itu adalah dorongan-dorongan yang sifatnya eksternal. Beda dengan motivasi yang berasal dari internal atau intrinsik. Ini yang jadi tujuan kita sebagai guru sebenarnya. Jadi kalau mereka sudah bisa berpikir, menghargai dirinya sendiri, oh kalau rambutku gondrong itu aku jadi jelek, kemudian tidak rapi, kemudian itu mengganggu pas proses pembelajaran, terutama di bengkel misalnya, karena akan sangat berbahaya. Kalau saya terlambat nanti itu saya akan telat ketika mendapat materi, saya akan ketinggalan dengan materi. Kalau motivasi itu datangnya dari internal dirinya sendiri, maka kita bisa masuk di posisi ini, ya. Dan sebaiknya ya, kalau menurut saya kita ada di posisi ini. Tapi ini tidak mudah Bapak Ibu untuk menumbuhkan kesadaran atau memunculkan motivasi intrinsik itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Ini sangat sulit. Paling gampang ya wis dipaksa. Betul nggak Bapak Ibu? Dan di lapangan Bapak Ibu pasti nanti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ini tidak mudah. Teorinya bagus, saya yakini teori bagus, tapi nanti implementasinya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setiap anak punya nilai-nilai yang berbeda, punya ideologi yang berbeda. Betapa banyak yang harus kita tangani misalnya, menangani setiap anak yang punya nilai-nilai, kemudian punya keyakinan diri yang berbeda-beda. Kalau satu-satu itu kita jalanin, maka akan butuh waktu lebih panjang, butuh waktu yang lebih lama. Tapi saya yakini bahwa ini akan berjangka lebih panjang, ya, berjangka panjang kalau dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu asalnya dari dalam dirinya. Nanti ada teknik bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik gitu. Mungkin nanti di sesi 3 akan dijelaskan oleh Pak Anjar bagaimana segitiga restitusi bisa membantu kita untuk memperoleh itu semua. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian ada kutipan yang sangat menarik dari Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro punya pendapat apa sih itu merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita menganggap bahwa kalau kita terlepas dari merdeka itu adalah sebuah kita beranggapan bahwa kalau terlepas dari sebuah perintah itu adalah sebuah kemerdekaan. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya kita bebas dari perintah dari orang lain, tapi kita harus cakap untuk memerintah diri kita sendiri, dan itu yang paling sulit. Kita jadi manusia untuk memerintah diri kita itu paling sulit. Ini hubungannya dengan unsur intrinsik yang dari dalam diri, ya. Makanya kenapa saya katakan tantangannya cukup besar ketika menerapkan ini, ya, karena ini tadi sebagai manusia kita itu paling nggak seneng kalau diperintah bahkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini tantangan terberatnya seperti ini. Jadi ini kutipan dari pendapat Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini apakah penghargaan itu justru baik? Ada sesuatu yang menarik. Ada kutipan kalimat dihukum oleh penghargaan. Jadi agak aneh ya. Kok dihukum sama penghargaan sih? Maksudnya seperti apa? Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi sebenarnya penghargaan itu sama berlaku dengan hukuman. Sama-sama sifatnya bersifat eksternal, dari luar, dorongannya dari luar. Makanya dia disetarakan dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.
dari orang yang meminta atau membujuk? Nah, sama toh? Sama. Kita memberikan hukuman supaya orang nurut sama kita. Kita memberikan hadiah supaya orang nurut sama kita. Sama nggak? Sama. Makanya dikatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi memberikan penghargaan itu sifatnya juga eksternal. Belum tentu penghargaan yang kita berikan itu justru membuat anak punya dorongan secara intrinsik. Bisa jadi dorongan itu justru sifatnya berasal dari luar. Kemudian dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan juga. Jadi anak jadi tergantung. Ya, kalau dia tidak dikasih penghargaan, nggak dikasih sesuatu, maka dia akan motivasinya akan hilang. Ya, akan hilang. Jadi penghargaan itu belum tentu bermakna positif, ya. Belum tentu bermakna positif. Nah, bisa jadi ini di debat ya. Pak, ternyata penghargaan itu efektif terutama untuk anak-anak di kelas yang masih dasar gitu ya. Kalau dikasih permen, dikasih buku, mereka akan lebih semangat kayak gitu. Nah, agak bertentangan dengan ini gitu ya. Mungkin bisa debatable ya. Kemudian beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, dampaknya ya. Kalau kita memberikan penghargaan, itu dampaknya seperti ini. Pengaruhnya itu cuma jangka pendek ya, tidak berlaku untuk jangka panjang. Kemudian penghargaan itu justru seperti hukuman karena sama-sama nanti menciptakan dorongan yang sifatnya itu eksternal. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, ya. Jadi kalau nggak ada penghargaan, pekerjaannya jadi nggak pas, nggak tepat kayak gitu. Kemudian ini ada penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan yang kita berikan ke anak-anak, hadiah atau apa itu tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kok bisa? Ya bisa, karena ketika kita tidak memberikan penghargaan pada murid atau pada siswa, maka siswa akan merasa mereka tidak diperhatikan lagi, kita tidak care dengan siswa. Jadi sifatnya itu bisa jadi malah merusak sebuah hubungan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ngeri ya efeknya ternyata. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Ini sudah kita bahas di depan, ya. Jadi hati-hati dengan penghargaan yang kita berikan kepada siswa atau murid. Jadi harus terukur ketika memberikan penghargaan. Apakah penghargaan itu justru menjadi sebuah hukuman bagi seorang murid atau itu nantinya bisa menjadi dorongan intrinsik. Nah, kita harus hati-hati di situ. Nah, ini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi ya. Jadi kalau kita memberikan apresiasi gitu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, jadi pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya kepada satu murid apresiasi kita berikan, karena masing-masing murid pasti punya kelebihan yang bisa kita berikan pujian supaya anak di dalam kelas itu merasa bahwa mereka tidak dianaktirikan seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau kita memberi pengakuan itu konsisten. Jangan hari ini kita memuji dia atau memberikan apresiasi pada seorang anak, kemudian di hari yang lain kita justru menjatuhkan itu pada nilai yang sama, ya. Jadi ini kita harus pasti. Kemudian kita harus fokus pada proses, tidak hanya melihat hasil. Ketika anak berproses, misalnya ketika berdiskusi, kemudian mengerjakan proyek, nah itu kita fokus pada itu, ya. Ketika memberikan apresiasi tidak hanya di hasil akhir. Jadi ketika proses misalnya anak itu aktif, kita berikan apresiasi. Misalnya anak itu sering memberikan pendapat, kita berikan apresiasi. Seperti itu. Ini contoh kalimat pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kalimat pembuka. Kemudian ada nilai kebajikan apa yang telah mereka lakukan. Terakhir adalah situasinya seperti apa. Ya, jadi contoh yang pertama pembukanya gini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali gitu ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi diawali dengan kalimat pembukanya, kemudian nilai kebajikan apa yang sudah dilakukan, kemudian situasinya seperti apa. Contoh yang kedua, saya menghargai, ini pembukanya,
Nilai kebajikannya kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok seperti itu. Kemudian yang ketiga contoh, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini adalah pola umum sebuah pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi kita memberikan apresiasi ini yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Nah, polanya seperti ini. Pembukanya seperti apa? Nilai kebajikan apa yang sudah dilakukan, kemudian situasinya seperti apa. Nah, ini adalah pola umum yang bisa kita berikan untuk memberikan apresiasi kebajikan pada seorang siswa atau seorang murid. Ini bisa diterapkan. Bagus sekali kalau kita bisa mengatakan ini ke siswa kita. Oh, kemarin saya perhatikan kamu tidak. Nah, misalnya gini, kalau dalam konteks terlambat sekolah, masuk sekolah gitu. Kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya kamu sudah tidak terlambat lagi pada saat jam masuk sekolah, kayak gitu. Mungkin susunannya seperti itu. Saat ini saya perhatikan kamu lebih ganteng, kayak gitu. Karena rambutmu sudah dipotong rapi, ya, kayak gitu. Kemudian situasinya pada saat hari Senin mengikuti upacara, nah, situasinya seperti itu. Jadi kita bisa menyusun kalimat-kalimat yang anak itu bisa termotivasi secara intrinsik, tidak hanya mengejar kepatuhan mereka pada disiplin. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang bisa mendorong secara efektif mendorong mereka untuk melakukan tindakan berdasarkan motivasi intrinsik. Ya, ini polanya sangat bagus, bisa kita terapkan. Nanti kita coba untuk terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya yakin hasilnya akan lebih bagus. Kemudian ini kalau saya tanya Bapak Ibu atau adik-adik semua ya. Ini misalnya tindakan guru, nanti Bapak Ibu atau adik ini bisa jawab, ini merupakan hukuman atau konsekuensi, ya, merupakan hukuman atau konsekuensi. Pertama misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, nah gitu. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu kira-kira? Hukuman. Oke. Baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Nanti kita lihat apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, sudah mulai tepat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Pasti ada kebingungan di antara Bapak Ibu, kemudian adik-adik semua. Apa sih beda hukuman sama konsekuensi gitu ya? Nah, ada yang bisa menjelaskan beda antara hukuman dan konsekuensi? Mungkin Mas Fatul, Pak Heru. Oke. Terima kasih Pak waktunya Pak. Ya. Menurut saya pribadi hukuman adalah sesuatu yang telah ditetapkan di aturan sekolah, kemudian siswa itu melakukan pelanggaran sehingga diberikan hukuman. Kalau konsekuensi ini adalah siswa itu mengetahui ketika dia melakukan pelanggaran itu apa yang harus dia lakukan sebagai konsekuensi pelanggaran yang dia lakukan di sekolah. Gitu Pak. Oke. Jawaban yang luar biasa dari Pak Heru. Saya ingin mendengar pendapatan dari guru muda nih, pendapat guru muda. Mas Fatur. Oke. Iya, saya sebenarnya masih kebingungan. Kebingungan aja ya. Konsekuensi. Jadi saya masih menunggu nih Khairul bagaimana menjelaskan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya masih kepo ini. Oh, masih kepo. Iya. Oke. Tapi punya pendapat awal nggak? Boleh tahu pendapat? Dari awal. Hukuman mungkin sesuatu yang harus didapatkan seseorang karena melakukan kesalahan. Betul. Kemudian kalau kita berbicara tentang konsekuensi, maka konsekuensi ini tidak melulu tentang keburukan. Mungkin ada konsekuensi yang bersifat positif atau baik. Mungkin dia mengerjakan PR dengan bagus, maka konsekuensinya dia akan mendapatkan nilai yang baik. Mungkin seperti itu. Oke.
Oke, Mas Fatur luar biasa pendapatnya. Jadi ini pendapat dari guru yang muda gitu ya, guru yang masih semangat-semangatnya mengajar kayak gitu. Termasuk Bu Iza ini masih semangat, baru lulus kuliah ini biasanya idealismenya masih luar biasa. Jadi ini ya jawaban, karena mungkin Bapak Ibu juga masih belum pasti apa sih perbedaan antara sebuah konsekuensi sama hukuman itu apa gitu ya. Ini ada jawaban ya. Jawaban yang pertama, untuk jawaban pertama itu nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan dari jawaban ini ya. Jadi mencatat 100 kali dalam buku, ini sering kita lakukan ya dulu kalau di SD gitu. Saya kalau pas melakukan kesalahan gitu disuruh nulis astagfirullah 100 kali kayak gitu ya. Nah kayak gitu ini sering. Ini pola-pola yang kita lakukan juga di anak-anak. Ini adalah bentuk sebuah hukuman ya. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman di sini. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Harusnya ya. Saya setujunya hukuman. Boleh. Boleh pendapat Pak. Boleh. Keren. Mohon maaf. Nggih. Untuk yang kasus terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu menurut saya masuknya hukuman. Jika dimasukkan konsekuensi atas keterlambatan dari jam PJOK, berarti seharusnya konsekuensi pertemuan berikutnya dia harus 15 menit atau 10 menit lebih awal dari semuanya. Dan itu bisa untuk bersih-bersih atau menyiapkan semuanya. Itu yang menurut saya jadi konsekuensi, bukan lari 2 kali. Terima kasih. Siap. Pendapat yang luar biasa. Saya ingin pendapat dari 2 CGP yang hadir juga di sini, ada Pak Fakih dan Pak Anjar. Bagaimana menjelaskan apa sih hukuman sama konsekuensi itu, perbedaannya apa? Nanti sebelum kita buka ya. Sebelum kita buka apa sih hukuman, apa itu konsekuensinya? Karena ini penting untuk menangani siswa gitu ya. Diusahakan kita tidak memberikan hukuman, tapi lebih baik kita memberikan konsekuensi ataupun restitusi. Nanti ada istilah lagi yang namanya restitusi. Mungkin Pak Fakih bisa menjelaskan apa yang dimaksud hukuman dan konsekuensi. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Khairul. Jadi pada masalah yang paling akhir di sini, yaitu lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini memang agak sedikit memberikan pemahaman yang berbeda. Kita lihat dari sudut pandangnya. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh siswa tersebut untuk melakukan lari lapangan keliling basket 2 kali, itu seakan-akan terlihat seperti hukuman karena siswa melakukan proses lari 2 kali keliling lapangan karena terlambat 10 menit tersebut. Akan tetapi ketika kita lihat dari sudut pandang sebagai konsekuensi karena keterlambatan hadir dalam pembelajaran olahraga, di situ siswa sangat konsekuen untuk melakukan lari 2 kali ketika dia mengikuti pembelajaran olahraga yang memang seharusnya itu melibatkan aktivitas fisik, bergerak, lari, kinestetiknya diolah seperti itu, untuk melakukan lari keliling lapangan 2 kali karena konsekuensi dari keterlambatan 10 menit tadi. Jadi kalau kita lihat di sini memang lebih cenderung ke konsekuensi dibandingkan sebagai sebuah hukuman. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Vero. Oke, terima kasih pendapat yang luar biasa Pak Fakih. Kita berbeda pendapat tidak apa-apa, supaya kita makin terbuka pikirannya. Oh seperti ini. Kalau kita tidak mendialogkan ini semua, pasti nanti hasilnya tidak maksimal. Justru dialog-dialog seperti ini yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Saya masih ingin mendengar pendapat dari CGP kita yang luar biasa Pak Anjar gitu, untuk memberikan pendapat apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi gitu Pak Anjar.
bisa diberikan penjelasan seperti apa? Terima kasih. Kalau menurut saya yang bersifat hukuman itu ada unsur paksaan. Tapi kalau yang konsekuensi itu timbul dari kesadaran diri sendiri. Salah satu contoh kasus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran UJOK. Itu merupakan konsekuensi. Karena apa? Sebelumnya rekan-rekannya yang lain sudah melakukan lari pemanasan, dan itu merupakan kewajiban karena berkaitan dengan kegiatan pemanasan olahraga. Itu jadi itu konsekuensi. Sama halnya dengan kasus yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu karena timbul karena kewajiban dia sendiri, karena kesalahan dia untuk mencoret-coret kertas temannya, bukan karena hukuman. Beda dengan kasus yang sebelumnya yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini sifatnya memang hukuman. Tapi yang bawah sendiri itu konsekuensi karena timbul dari kesadaran diri sendiri. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anjar, pendapat yang luar biasa. Jadi kita ambangkan dulu ini tetap. Nah, kita coba buka. Ya. Nah, di sini baru ada petunjuk apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mas Fatur ya, sebagai guru muda mungkin perlu tahu. Ya, jadi yang pertama itu hukuman itu sifatnya seperti apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Gitu. Jadi kalau hukuman itu kayaknya itu kalau kita menerima hukuman kita loro banget gitu ya. Kalau siswa gitu gimana pendapatnya? Kalau menerima hukuman gimana, Pak? Saya pengen tahu. Oh, Mas sekarang Mas. Gimana? Kalau menerima hukuman gimana? Kalau menerima hukuman itu gimana? Kalau pas menerima hukuman perasaannya gimana? Senang. Oh, jujur. Oh, jujur. Menerima hukuman gitu jadi kayak bangun pagi gitu. Oh gitu. Terus menyakitkan nggak? Menyakitkan nggak kalau terima hukuman? Enggak ya? Oh gitu ya. Konsekuensi ya. Oh, dinikmati ya. Dinikmati. Tapi kamu nggak sakit ya, Mas ya? Oh, enggak. Enggak ya. Oh, gitu. Ini jawaban jujur dari siswa yang Mbak tadi belum ya ngasih pendapat. Kalau terima hukuman gimana? Dibuka maskernya. Duh, nggak apa-apa dibuka. Wis nggak usah dibuka nggak apa-apa. Gimana? Kalau lagi menerima hukuman dari Pak Elvin atau Pak Heru gitu gimana? Ya, terima soalnya. Yang keras. Terima soalnya telah melakukan kesalahan. Tapi merasa sakit nggak? Maksudnya perasaannya ngerasa dongkol atau gimana, ada dendam? Oh iya ya, ini jawab jujur ya. Jadi ada perasaan dongkol gitu ya, ada perasaan gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi beda hukuman yang pertama dengan konsekuensi adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya sampai sekarang itu masih ingat dulu pernah dihukum sama guru saya di SD, di SMP, di SMA itu masih ingat. Nah, karena ini hubungannya dengan perasaan, ya. Tapi kalau bentuknya konsekuensi saya tidak ingat. Ya, artinya apa? Kalau sebuah hukuman itu lebih dirasakan murid itu lebih lebih diingat-ingat, lebih mendalam, ya, lebih ada rasa traumatis juga kayak gitu. Hukuman beda hukuman sama konsekuensi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terbukti Pak Fakih juga pernah direfleksi diri ya, masih sangat ingat ketika dihukum guru SD-nya ya. Saya baca itu ketika dihukum guru SD-nya karena berkelahi ya waktu itu Pak Fakih. Sampai sekarang masih diingat. Hukumannya apa waktu itu Pak Fakih? Waktu itu berdiri di depan kelas sambil menjewer telinga. Berdiri di depan kelas sambil kakinya diangkat gitu ya. Oke. Sampai sekarang masih ingat. Ya. Kalau Pak Anjar pernah dihukum? Enggak Pak, waktu kelas-kelas SD atau SMP gitu Pak? Enggak pernah ya? Karena murid yang baik ya mungkin Pak Anjar, jadi tidak pernah dihukum ya, langsung dikeluarkan dari sekolah gitu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi itu sifatnya jangka pendek, arek wis gak nyaman, setelah itu lupa. Jadi kalau dulu saya di SD dikasih konsekuensi sama guru ya sudah, sampai sekarang ya nggak ingat. Tapi kalau bentuk hukuman itu tak inget-inget terus ya, muncul rasa traumatis.
Ya, Bu Iza pernah dihukum gurunya waktu apa? Bu Iza bisa cerita pengalamannya dulu. Nah, ini baru SMA. Baru SMA. SMA saya tuh ratunya telat di sekolah. Keren. Raja telat tuh ya. Iya. Saya pada saat itu waktu suatu hari saya terlambat karena saya kecelakaan. Oh, terus saya kecelakaan, tapi tidak parah, tapi memang berdarah, tidak parah. Saya datang di sekolah, pas di gerbangnya ditutup, seret. Nggak bisa kamu terlalu dulu. Saya harus jatuh Pak, ini saya tunjukkan lukanya. Nggak bisa kamu harus lari. Saya tetap lari sekolah, bersihkan musola. Oh, itu meskipun ditunjukkan nggak percaya? Nggak percaya. Pakai rok atau celana? Oh iya. Berarti harus. Iya lari sekolah sampai luka itu, terus membersihkan musola, sholat duha. Dengan kondisi terluka ya? Iya. Masih ingat kan Bu sampai sekarang ya? Masih ingat. Luar biasa. Sakit hati kan pasti kan Pak Hasil. Nah ini Mas Fatur adalah murid saya dulu. Apakah masih ingat dengan hukuman yang sudah saya berikan? Mas Fatur bicara jujur ya Mas Fatur ya. Coba ada yang sangat diingatkah dari apa? Kalau Pak Khoirul sendiri kayaknya jarang kasih hukuman. Tapi saya pernah dapat satu kali hukuman yang pernah membekas di hati saya. Dulu itu saya pernah, karena saya kan emang suka main game. Terus saya satu kali itu sempat main game di lab. Nah selanjutnya tahuan sama salah satu guru di Muhammadiyah. Saat itu Pak Agung. Kemudian langsung stick PS saya diambil sama beliau. Kemudian nggak dikembalikan sampai sekarang. Saya nggak tahu di mana sticknya gitu. Sampai sekarang masih bekas. Terus satu lagi mungkin ada sih. Bahasa Inggris ya, yang mungkin kita semua tahu. Oh, tapi tidak perlu nyebut nama Mas ya. Baik. Dan itu saya pernah dapat nilai 01 ujian harian itu ulangan harian, kemudian saya dimarahi akhirnya sakit hati. Sampai sekarang. Tapi bukan Pak Heru. Bukan. Ini ngomong ada Pak Heru. Saya sempat dulu bahasa Inggris. Oke. Salah satu. Luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak. Untung saya tidak disebutkan namanya sama Mas Fatur gitu ya, aman ya. Artinya apa Bapak Ibu? Sebuah hukuman itu efeknya jangka panjang. Sampai saya setua ini ya, sudah sepuh seperti ini, saya masih ingat hukuman apa yang diberikan oleh guru-guru saya dulu gitu. Jadi berhati-hatilah, berjaksanalah gitu ya dalam memberikan sebuah hukuman kepada murid, karena itu bekasnya itu akan diingat seumur hidup dan ini bisa traumatis gitu ya. Ini bisa traumatis dan ini sebaiknya kita wise, kita punya kebijaksanaan, punya wisdom ketika menerapkan sebuah hukuman ya. Kemudian ini tadi Bapak Ibu, terbukti Mas Fatur juga masih ingat apa yang pernah dialaminya gitu ya. Pak Fakih juga sampai usia dewasa seperti ini juga masih ingat apa hukuman yang diberikan kayak gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jadi benci gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita hukum itu ya, bahkan benci sama pelajarannya gitu. Betul gitu Mas Fatur dulu. Jadi kalau kita mau ngikutin pelajarannya jadi benci gitu. Kita nggak ikut itu. Dan itu sangat berbahaya, akan sangat menurunkan motivasi anak untuk belajar. Ya, padahal sebenarnya kita suka sama pelajaran. Dulu saya pernah suka sekali belajar dengan pelajaran ekonomi gitu ya. Kemudian saya dihukum atas perbuatan yang tidak saya lakukan gitu ya. Ada teman yang kentut Bapak Ibu ya di kelas gitu, baunya luar biasa, nggak tahu dia habis makan apa kayak gitu ya. Kemudian gurunya itu marah-marah, semarah-marahnya karena dia merasa dihinakan kayak gitu. Teman-teman nggak ada yang ngaku ya, teman-teman nggak ada yang ngaku semua. Karena takut ya, dia guru taekwondo ya, sekali banting. Guru perempuan tapi guru taekwondo Bu. Saya masih ingat namanya tapi tidak saya sebutkan, mudah-mudahan diterima semua amal dan ibadahnya kayak gitu Bapak Ibu. Sampai sekarang saya masih ingat hukumannya. Jadi waktu itu saya disuruh lari keliling lapangan basket sampai satu kelas tapi ini. Enaknya kalau satu kelas kan tidak begitu terasa ya, tapi masih trauma. Kemudian tidak diajar selama beberapa minggu. Kemudian saya coba untuk konsultasikan di guru BK. Ternyata di BK itu tidak menyelesaikan masalah, malah saya diadukan sama gurunya itu. Maka saya malah kena konsekuensi, malah diskors. Dan saya masih ingat sampai saat itu terjadi pada saat SMK. Jadi ketika kita jadi guru, ketika dicurhati seorang murid atau seorang siswa, ada baiknya itu kita keep ya. Tidak kita
umbar ke guru yang lain, karena nanti efeknya akan balik, ya, akan balik ke anak itu sendiri gitu. Itu yang real saya alami di waktu saya di SMA dulu. Kemudian itu sifatnya itu paksaan gitu ya. Ya sudah dipaksa, kalau kamu melakukan ini ya harus seperti ini. Kalau konsekuensi itu bedanya adalah ada stimulus, ada tanggapan, ditanyain kamu tadi ngelakuin apa? Saya telat, Pak. Terus kalau telat tanggapanmu ya apa? Ya pasti siswa kan sudah tahu kan ya. Ya kalau telat ya saya biasanya diapain Bu kalau telat anak-anak itu? Yang laki-laki digundul. Oh, yang laki-laki digundul, yang perempuan di make up atau gimana Mas Erwin? Kalau yang perempuan telat perlakuannya gimana? Kalau yang perempuan itu kondisional ya Pak Pur ya? Kondisional. Oh, Pak Purnya nggak ada. Jadi telatnya itu ada yang nyiram tanaman. Oke. Nyiram tanaman jadi bentuk sosial. Ada yang juga kadang itu nyuci mukena atau sarung atau sajadah di masjid salah satu gitu. Yang terbaru kemarin. Kalau yang baru sekali telat itu kami suruh yang Islam Pak. Itu sholat duha 12 rakaat. Oh gitu ya, gitu ya. Lebih soleh ya, solehah ya berarti. Membangun rumah di surga. Bangun rumah di surga, luar biasa. Tapi kalau yang yang menstruasi mungkin pasti kami suruh ambilin sampah di jurusannya. Di jurusan berarti di wilayah multimedia dia membersihkan sampah-sampah dari teman-teman yang kemarin gitu. Oke, sip. Terima kasih Mas Elvin penjelasannya gitu ya. Ini kok hang ya komputernya ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi apakah proses itu didialogkan Mas Elvin? Misalnya ditanyain kamu apa yang sudah kamu lakukan, kenapa kok telat kayak gitu. Terus tahu nggak apa konsekuensinya ketika kamu telat gitu, atau langsung aja kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Seperti apa proses itu? Kalau yang sekali telat, kami pasti menyampaikan kenapa telat. Adakah alasan yang berbau musibah? Itu pasti kami tanyakan dulu. Beda sama Bu Iza ya tadi ya, sudah jelasin. Beda sama Bu Iza sudah ditunjukkan pun tidak mau mendengarkan. Tapi kalau kami ya bersama tim itu pasti kami tanyai dulu kenapa telat, terus adakah alasan yang tidak bisa dihindari. Seseorang perempuan yang M pun itu jadi alasan bagi kita bahwa saya sama Pak Pur tidak pernah merasakan M bagaimana. Iya benar. Karena loro Mas sudah berangkat Pak, tapi ternyata jalan itu perut saya sakit sekali. Akhirnya balik. Saya menstruasi Pak. Seperti itu tidak bisa kami bayangkan. Saya Pak Pur, Pak Yusuf tidak bisa membayangkan sakitnya. Dan akhirnya kami memberikan keleluasaan. Baru ketika dia sudah telat 2 kali, baru Pak kami jerah. Benar. Berarti sudah ada proses dialog Mas Ervin. Jadi luar biasa. Jadi yang diharapkan kan seperti itu sebenarnya, ada proses dialog, tidak hanya anak sekedar dihukum kayak gitu, dilihat alasan. Ada praktik baik yang sudah dilakukan di kesiswaan ternyata seperti itu. Kemudian apa sih hukuman ini, efeknya yang luar biasa itu mendorong anak menjadi suka menyakiti diri sendiri. Ini yang luar biasa. Ya. Ini kalau kita terapkan ke anak kita sendiri, anak itu akan jadi seperti ini. Jadi dia itu suka menyakiti diri sendiri. Karena kalau dia sudah paham, aku pasti dihukum nantinya kalau misalnya jatuhin piring, jatuhin gelas kayak gitu. Akhirnya secara otomatis di pikirannya itu bahwa kalau dia melakukan kesalahan, aku harus tersakiti. Jadi anak itu akhirnya bisa menyakiti dirinya sendiri. Dia jadi gemar menyakiti dirinya sendiri. Dan itu yang efek yang sangat berbahaya secara psikologis. Jadi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau konsekuensi ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa telat, nah kan alternatif konsekuensinya banyak Mas Elvin. Tadi ada yang sholat duha, menyiram tanaman, dia itu bisa menyesuaikan diri. Aku posing cocok kayak gitu. Apakah saya yang menyiram tanaman, apa yang nyuci mukena kayak gitu. Jadi kalau konsekuensi bentuknya itu yang dilakukan Mas Elvin dan tim kesiswaan itu cenderung pada konsekuensi ya. Jadi anak tahu apa akibat kalau dia melakukan tindakan itu, dan itu sudah didialogkan. Nah itu ciri utama dari sebuah konsekuensi seperti itu.
Kemudian yang paling berbahaya juga kalau kita memberikan hukuman itu konsep diri yang buruk. Jadi anak itu jadi punya konsep diri yang buruk. Aku itu elek, aku itu nakal, aku itu tidak suka mematuhi peraturan. Nah ini kalau anak sudah punya konsep diri seperti itu, dia jadi nggak pede. Terbukti ya, misalnya anak sekarang disuruh berpendapat, disuruh presentasi di depan kelas, mereka itu takut karena kita seringkali memberikan hukuman-hukuman. Ya, bukan sebuah konsekuensi yang memberikan dia pilihan, ya, karena dia punya konsep diri yang buruk, tidak pede gitu. Jadi kalau konsekuensi itu konsep dirinya jadi baik gitu, karena dorongannya intrinsik, dia punya pilihan, punya alternatif, itu akan jadi lebih baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena dia takut dihukum kan, akhirnya ya opo kak ketok gak salah, sing telat ya wis mesti salah itu, sing wate ya Pak Heru ya. Kadang cangkruk nang warung kayak gitu Pak Heru ya, mending sekalian kayak gitu. Itu efek dari kalau kita memberikan hukuman. Beda dengan kalau kita memberikan konsekuensi, dia cenderung jujur. Dia cenderung jujur, Pak, aku telat karena bla bla bla. Ya sudah, kalau telat berarti konsekuensinya apa? Ya. Beda di akadnya saja, kayak kalau kita pinjam di bank syariah sama konvensional gitu, beda di akadnya kayak gitu ya, konsekuensi sama hukuman. Kalau hukuman itu tidak ada proses dialog, tidak ada proses dia memilih apa yang akan dia terima, konsekuensinya apa, tidak ada itu. Jadi itu dia akan punya kejujuran ya, anak belajar untuk mematuhi peraturan itu kalau konsekuensi, karena sudah kita jelaskan konsekuensinya apa ya. Kemudian marah, ono rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini perasaan-perasaan anak ketika dia itu menerima hubungan itu sebenarnya marah. Ya sama dengan kita ketika dihukum bapak ibu guru kita dulu, ada marahnya, ada rasa bersalahnya, kayaknya dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Beda dengan yang sifatnya itu konsekuensi. Konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman meskipun sementara, kemudian diasingkan untuk sementara. Jadi kayak dia merasa terasing tapi sementara saja efek, bukan yang berefek jangka panjang, dan setelah kejadian biasanya anak tidak traumatis. Nah beda dengan hukuman, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan. Ini ada identitas gagal ya, ada identitas gagal, ada identitas yang berhasil. Jadi ada hukuman, kemudian di sisi yang identitas sukses ini ya, ada disiplin. Jadi ini korelasinya dengan disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau menurut saya lebih baik kita yang melakukan ini. Jadi ada konsekuensi, ada restitusi. Ini yang paling baik di restitusi, karena sifatnya itu positif. Kalau konsekuensi itu sifatnya masih netral, ya, kurang bisa memberikan efek atau dorongan internal anak supaya bisa berubah. Ya, yang negatif yang hukuman ini. Nah, ini kita lihat kalau di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak ada menyakitkannya, ya. Jadi beda yang paling utama. Kalau ini restitusi merupakan pilihan. Anak dikasih pilihan-pilihan. Oh kalau kamu kayak gini, nanti kamu ngapain sih? Ditanyain sendiri. Jadi dia menemukan solusi terhadap masalah dia sendiri. Pak, kalau dia melanggar ditanya, kamu sudah melanggar apa? Oh saya telat Pak, terus kamu harus ngapain sekarang? Nah, siswa mengajukan diri untuk, oh saya harus seperti ini Pak. Misalnya, oh saya Pak, kalau saya terlambat saya harus ngapain? Mengajukan diri, oh saya misalnya harus membersihkan kelas saya. Tapi munculnya itu dari dalam diri, bukan dari sesuatu yang kita berikan ke mereka. Jadi sifatnya itu pilihan. Nah, jadi anak nanti lebih sadar, oh kalau aku salah itu aku harus ngapain. Dia bisa mencari kesalahan yang sudah dia perbuat, kemudian dia memilih sendiri, ya, memilih sendiri apa yang dia harus lakukan ketika melakukan kesalahan itu. Nah ini akan membuat anak itu lebih cepat untuk punya dorongan intrinsik menjalankan disiplin, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, ini pasti tidak nyaman. Terbukti sudah ya bahwa hukuman itu memberikan trauma, rasa trauma. Ini tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi ya menempatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi jangka waktunya lebih panjang
siswa itu bisa punya kesadaran sendiri. Kemudian korban mendapatkan keadilan, kemudian korban bisa diabaikan, korban mendapatkan apa ini? Ganti kayak gitu ya sifatnya. Tulisannya kecil sekali ya. Kemudian di sini ada hukuman. Murid akan tersakiti kalau konsekuensi itu murid anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi dia punya penguatan kalau sifatnya itu restitusi. Kemudian perilaku pasif, agresif meningkat. Jadi lebih agresif kalau anak dihukum itu. Jadi dia kayak melawan gitu. Ya. Jadi kayak dia melawan kalau kita beri hukuman itu. Ada jiwa pemberontakannya. Saya dulu juga seperti itu, berangkat dari pengalaman saya pribadi. Kalau saya diberi hukuman sama guru saya malah akan melawan itu, ya. Akan melawan itu, akan memberontak gitu. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek penguatannya. Nah ini kalau di restitusi masalah itu akan terpecahkan karena anak memilih sendiri supaya dia tidak telat. Itu kita tanya, ya wis ben sesuk awakmu gak telat kamu harus ngapain. Anak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ya sudah, kalau kamu besok telat apa yang harus kamu lakukan. Itu restitusi itu seperti itu. Jadi anak diberikan kebebasan untuk memilih alternatif apa yang akan dia lakukan maupun konsekuensinya apa, kayak gitu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Jadi kalau kita sering melihat bahwa kalau kita memberikan hukuman, kalau guru dia, sudah anak itu akan kembali liar, anak itu akan kembali tidak mematuhi peraturan, ya, karena sistemnya tidak berjalan, ya. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Nah, konsekuensi ini kayak gini, harus dimonitor terus, disupervisi terus itu. Nah, lama-lama capek. Kalau restitusi karena berangkatnya dari intrinsik, ya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak itu punya rasa tanggung jawab. Kalau diberi pilihan-pilihan, didialogkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Jadi ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, restitusi. Jadi peraturan ini yang peraturannya adalah kamu harus, ya modelnya kayak gitu. Kalau apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi bentuk kalimat yang kita berikan itu kalau hukuman ciri khasnya gini. Peraturannya adalah kamu harus, misalnya gini, kalau kamu terlambat kamu harus lari mengelilingi lapangan 20 kali. Itu bentuk hukuman, ya. Kalau konsekuensi seperti apa? Ciri khasnya ditanya anak, peraturannya bagaimana? Nah, gitu. Jadi ada proses dialog. Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Ditanya kayak gitu. Kemudian ada kata-kata terima kasih, ya. Sebenarnya sama-sama lari mengelilingi lapangan, tapi akadnya akan berbeda. Guru itu misalnya sama-sama disuruh lari lapangan kalau telat, ya. Peraturannya seperti itu. Kalau hukuman kata-katanya adalah kamu harus mengelilingi lapangan 15 kali, ya, kayak gitu. Beda dengan yang konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi ditanya anak, ya, ditanya peraturannya apa. Nah, kayak gitu, dia bisa menjawab masuk sekolah harus jam 6.45. Nah, kayak gitu kan. Terus kalau kamu melanggar itu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu kuat gak? Mampu gak melakukannya? Nah, kayak gitu, ada konsekuensi terima kasih. Bisa jadi hukumannya sama-sama mengelilingi lapangan, tapi bentuk kalimat yang kita berikan itu akan sangat berbeda. Ya, akan sangat berbeda terhadap psikologi anak, ya. Kemudian kalau restitusi, ya, malah ditanya apa yang kamu yakini, gitu. Jadi anak itu ditanya keyakinan dalam dirimu itu apa sih? Ya, oh saya yakin bahwa kalau tidak terlambat masuk sekolah itu saya akan mendapatkan pembelajaran lebih awal, ya. Kemudian tidak ketinggalan belajar, itu keyakinan yang ada dalam dirinya. Ditanya, ini nanti di segitiga restitusi ada ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Nah, berangkatnya dari kita atau dari siswa? Dari siswa kan ya Ibu Izaya. Jadi dari siswa, anak itu ditanya, apa yang harus kamu lakukan untuk supaya ini tidak terjadi lagi? Itu perbedaannya restitusi, dan itu efeknya akan jangka panjang. Jadi kita coba nanti di anak-anak yang bermasalah Pak Heru, nanti ditanyain,
apa yang kamu yakini dalam hidupmu, kayak gitu ya Pak Heru. Kalau siswa sudah besar kan bisa atau menjawab kayak gini Pak Heru. Ini beda kalau ditanya anak TK gitu, ditanya apa yang kamu yakini, ya gitu bingung jawabnya gitu Pak Heru ya. Karena anak-anak di SMK sudah cukup besar kemampuan untuk menjawab atau mengelaborasi pertanyaan seperti ini pasti bisa. Kemudian apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini, ciri khasnya itu Pak Heru. Ya. Bisa jadi modelnya sama semua, lari lapangan 15 kali, tapi akadnya akan berbeda-beda. Ya, kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, gitu ya. Kalau konsekuensi ditanya dulu, ada proses dialog. Kalau ini lebih pada menanyakan keyakinan dirinya, kemudian solusinya seperti apa. Jadi anak mencari solusi terhadap masalahnya sendiri, itu jangkanya akan panjang karena dia akan ingat, karena itu personal, hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian murid akan membenci peraturan ini loh ya. Jadi malah benci nanti sama peraturan yang dibuat. Kalau kita modelnya itu model hukuman gitu. Nah, kalau modelnya konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Jadi akan dihormati kalau ada konsekuensi. Nah, kalau restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada rasa penghormatan terhadap dirinya. Itu perbedaannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya harap kita sudah sama-sama paham apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi, kemudian apa itu restitusi. Bisa jadi tindakannya sama, tapi akadnya bisa berbeda-beda. Bisa jadi sama-sama mengelilingi lapangan 15 kali, tapi berangkatnya dari suatu hal yang berbeda. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kita elaborasi ya, untuk apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Yang paling baik yang diterapkan adalah restitusi ya, karena sifatnya akan positif. Kalau konsekuensi yang kita terapkan sifatnya itu netral, negatif. Tapi untuk melakukan ini dibutuhkan kesabaran lebih Bapak Ibu. Ya. Kalau di teori ini kan gampang ya, ngajak ngobrol anak gitu ya. Ya Mas Fatur ya. Ya boleh kayak gitu. Kalau nanyanya anak 30, satu kelas 36 ya lumayan ya. Tapi kan tidak semua anak ditanya seperti itu, yang bermasalah diajak ngobrol, diajak dialog. Nah, itu biasanya efeknya akan jangka panjang. Saya punya pengalaman ngajar di SMK swasta Bapak Ibu. SMK-nya itu pokoknya muridnya istimewa kayak gitu ya. Ada satu anak yang ya kalau kita menyebutnya sebagai troublemaker gitu ya. Ternyata ketika saya panggil secara pribadi, saya tanya secara personal kayak gitu, kenapa dia melakukan itu kayak gitu. Ternyata jawabannya kadang membuat kita nangis juga ya. Jadi background keluarganya seperti apa, dia cerita, di rumah dia diperlakukan seperti apa, dan itu yang akhirnya dia itu menjadi anak yang paling nurut, paling baik di kelas itu. Karena kita mengajak dialog secara personal, kita ajak dia itu melakukan restitusi gitu ya. Jadi dia mengenali dirinya sendiri, siapa dia, kemudian masalah apa yang dia alami, kemudian dia mengungkapkan sendiri kira-kira seperti apa solusi dari. Jadi kita mendengar saja. Kita mendengar saja, dia akan menemukan solusi sendiri. Karena ingat bahwa tidak ada yang bisa merubah diri seseorang kecuali dirinya sendiri. Itu yang kita pegang. Jadi sebenarnya kita itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu cuma menuntun ya, menuntun kodrat seorang anak itu ya sebaik-baiknya supaya bisa memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya kayak gitu ya. Jadi setiap anak itu punya kodrat sendiri, punya nasib sendiri, punya perilaku sendiri. Tugas kita menuntun karena kita tidak bisa mengubahnya, itu yang paling penting. Dan yang paling cocok untuk diterapkan itu adalah restitusi. Ajak dialog anak, ya, anak diajak untuk berdialog. Nah, ini ada yang lebih jelas ya apa itu restitusi. Kita tadi sudah belajar apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi. Kemudian ini dipertegas, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi titik beratnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu dipaksa untuk mencari ya masalahnya sendiri kayak gitu ya. Dia menjadi paham gitu ya. Ya, jadi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi kalau anak bermasalah biasanya kan tidak diterima di komunitasnya gitu ya. Nah, ketika dia tidak diterima di komunitasnya, kita lakukan restitusi. Ketika kembali ke kelompoknya, dia akan lebih kuat mentalnya, akan lebih baik perilakunya seperti itu.
Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka mencari masalah mereka. Jadi anak akan mencari solusinya sendiri. Kalau saya seperti ini nanti saya mau ngapain, itu mereka konsekuensinya. Nanti kalau ketemu kita tinggal tanya, kemarin kamu bilang apa? Gitu ya, misalnya anak tidak mengerjakan, atau kita tanya kenapa kamu nggak mengerjakan tugas yang diberikan. Iya Pak, saya punya alasan ini. Ya sudah, kalau gitu kamu akan janji sama saya akan mengerjakan tugas ini kapan? Kita tinggal lagi, kemarin kan kamu bilang ditunggu sama bapak loh ya tugasnya. Jadi kayak gitu, hal-hal dialog seperti itu yang membuat anak itu hatinya menjadi lebih lembut gitu ya. Dan dia tidak takut sama kita, dia tidak takut, dia menjadi lebih bisa menerima kita ya di kelas kayak gitu. Jadi itu kunci dari restitusi, anak menemukan ini ya, memperbaiki kesalahan mereka, menemukan solusinya sendiri gitu ya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi gitu ya. Jadi tujuan hidup mereka itu seperti apa? Mereka ingin seperti apa sih? Nah, kita kalau bisa jadi role model di kelas ya. Meskipun kita bukan seseorang yang sempurna, tapi setidaknya kita jadi role model buat murid-murid kita ya. Role model. Jadi tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka bisa, kalau kita lembut dengan anak, maka anak juga akan lembut juga memperlakukan orang lain. Kalau kita keras, sering memberikan hukuman pada anak, maka anak itu juga perilakunya menjadi lebih agresif ke teman-temannya. Mungkin pada teman yang posisinya lebih lemah. Kenapa sih ada bullying? Karena kita memperlakukan mereka dengan keras. Akhirnya mereka mencari pelampiasan. Karena sering dihukum, akhirnya mereka mencari pelampiasan pada temannya, pada teman yang lemah. Akhirnya jadi kayak lingkaran setan. Ya. Tapi kalau kita lembut, kemudian kita care ya, mengajar anak dengan hati, insya Allah nanti anak itu menjadi hatinya lembut kepada teman. Konflik di dalam kelas itu juga akan berkurang. Ya, kita coba, bukan sesuatu yang mudah, tapi marilah kita mencoba untuk menjalankannya. Nah, ciri-ciri restitusi ini tadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi anak itu kalau di restitusi itu belajar dari kesalahan. Kalau saya melakukan ini, maka apa yang saya terima kayak gitu. Belajar dari kesalahannya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi dia akan belajar. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi hubungan kita sama anak-anak, misalnya Pak Heru dengan anak kayak gitu, kalau sering diberi hukuman gitu kan hubungannya jadi kurang baik Pak Heru ya. Mereka takut saja kalau ada Pak Heru, tapi begitu tidak ada Pak Heru nggak tahu apa yang mereka bicarakan di belakang kita kayak gitu. Nah ini kalau kita restitusi, ngobrol, dialog, itu anak tulus juga sama kita kayak gitu. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan solusinya bagaimana. Anak itu menemukan sendiri, jadi enak. Anak itu menemukan masalahnya sendiri, mencari solusinya sendiri. Kita tinggal mendengarkan saja. Itu pola restitusi. Jadi restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi anak berefleksi terhadap diri sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter anak, ya, karakter anak bukan pada tindakannya, lebih pada karakternya. Karena yang ingin kita rubah atau ingin kita perbaiki itu adalah karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi kita cari solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak yang tadinya itu kayak diasingkan dari komunitasnya, kayak gitu, dari circle-nya, itu akan kita kembalikan ke komunitasnya, ke circle di dalam kelas itu, ya, karena dia sudah membaik perilakunya. Kalau membaik perilakunya kan pasti diterima. Nah, itu ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 2 narasumber lagi yang akan memberikan materinya. Mudah-mudahan masih kuat. Pak Fakih dan Pak Anjar akan memberikan materi kira-kira 12 jam Pak Fakih sama Pak Anjar kayak gitu. Tapi saya ingin mengelaborasi untuk yang sesi kedua tadi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa terima gitu, atau Bapak Ibu bisa refleksikan dari materi kedua yang kita dialogkan tadi kira-kira. Saya bisa, ada yang mau berpendapat Bapak Ibu atau adik-adik atau Mas Fatur ya mungkin ya bisa memberikan elaborasi terhadap sesi yang kedua tadi.
Baik, terima kasih. Terkait dengan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Secara gampangnya mungkin seperti ini ya, karena mungkin yang beda dalam cara penyampaian ke siswa. Jadi kalau misal berkaitan dengan hukuman, kalau misal kita hukum siswa kita, maka kalau misal kamu tak untuk lari, maka dia mungkin berlari dengan misuk-misuk, mungkin dengan kalimat yang buruk-buruk. Oh, awas. Kalau hukuman mungkin seperti itu nanti dampaknya. Terus kemudian kalau konsekuensi, maka kalau misal dikasih konsekuensi untuk lari, siswa tersebut nggak mengeluarkan tentang kata-kata kotor, tapi ya wes lah dengan lari, ya wes lah biasa aja. Tapi kalau misal yang ketiga tadi restitusi, maka kalau sudah dikasih komunikasi, sudah dibicarakan dialog dengan murid, maka siswa tadi berlari dengan senang hati. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin gambarnya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih refleksi yang luar biasa Mas Fatur. Jadi kita coba sudah bisa memahami apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru ya. Jadi anak akan lebih baiklah karakternya, perilakunya dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita dialogkan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu Iza.